Assalamualaikum sahabat muslimah. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022. Sejak rancangannya saja, undang-undang ini sudah menuai berbagai kritik dan penolakan. Pasalnya, pemerintah mengklaim pemindahan dan pembangunan ibu kota baru akan memberikan kemajuan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Namun, berbagai kalangan memberi tinjauan dari berbagai sudut pandang. Di antaranya, masyarakat adat menolak karena proyek ini berdampak langsung pada seluruh aspek kehidupan mereka. Para aktivis lingkungan pun menghitung proyek ini akan membawa banyak kemudorotan. Adapun politisi dan kaum intelektual menuding proyek ini terlalu dipaksakan karena pembangunannya dilaksanakan saat kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang tidak stabil di tengah pandemi saat ini. Nah, bagaimana respon Muslimah Bangil dalam menanggapi proyek IKN ini? Mari kita simak pendapat mereka. Ya, saya sudah tahu. Ya, sudah tahu. Insya Allah sudah mendengar undang-undang IKN ini. Saya tidak setuju. Kalau saya tidak setuju ya. Sudah sepatutnya kita menolak undang-undang IKN ini. Tanggapan saya tentang pemindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur itu saya kurang setuju. Mega proyek pemindahan ibu kota berangkat dari semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan di DKI Jakarta. Makanya kenapa pemerintah bersikukuh untuk memindahkan ibu kotanya, karena DKI Jakarta dinilai tidak layak dari aspek daya dukung dan daya tampung. Hal ini merupakan gambaran bahwa pemerintah belum bisa dalam menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta. Bukannya berupaya menyelesaikan masalah, namun justru meninggalkan masalah lama dan menciptakan masalah baru di masa yang kini dan masa yang akan datang. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Gita Putri Damayana mengatakan bahwa pemerintah memang lebih mementingkan agenda kaum elit daripada apa yang dibutuhkan oleh publik saat ini. Ini menunjukkan bahwa ada sinyal kapitalisasi dan liberalisasi yang sangat kental dalam proyek IKN ini. Kemudian, ada motif politik untuk memperpanjang masa kekuasaan. Karena ditaksir, proyek IKN ini penyelesaiannya butuh 10 hingga 20 tahun. Sehingga imbasnya, di ruang publik ramai mengaitkan hal tersebut dengan menunda pemilu 2024. Bahkan ada usulan untuk 3 periode dengan proyek IKN ini. Ya, ketika kita memakai cara pandang sistem ekonomi kapitalisme saat ini, maka pandangan oligarki lah yang di situ hanya segelintir orang yang dipakai begitu. Jadi dikatakan mampu, bisa jadi menurut oligarki itu mampu gitu ya. Tetapi ketika kita memakai cara pandang Islam, tentu hal ini berbeda jauh gitu ya. Karena di dalam Islam sistem ekonominya adalah sistem ekonomi Islam berdasarkan aturan syara ya, bagaimana riayah penguasa, bagaimana peranan individu, bagaimana peranan masyarakat sehingga terpilah bagaimana itu kepemilikan individu, seperti apa kepemilikan umum, dan bagaimana kepemilikan negara akan tersusun dengan baik, akan terjaga dengan baik pelaksanaannya, sehingga pemerataan ekonomi di dalam sistem ekonomi Islam jauh lebih bisa dikatakan mampu ya, walaupun proses ibu kota pun entah dipindah atau bagaimanapun menjadi pertimbangan tersendiri begitu ya. Jadi tidak bisa langsung dikatakan oh ini nanti akan mampu, oh ini nanti tidak mampu. Jadi cara pandang dahulu yang harus dipakai ya. Kalau pakai cara pandang kapitalisme tentu titik besarnya pada ketidakmampuan. IKN itu bukan prioritas utama untuk saat ini, karena negara kita
kita sekarang lagi dalam keadaan resesi, banyak orang tidak bekerja, banyak orang kekurangan bahan makanan, juga orang-orang berdagang apa semua lagi sepi, jadi semua lagi kesusahan masalah ekonomi, sedangkan proyek IKN itu butuh dana besar sekali. Seharusnya prioritas itu diprioritaskan kepada kesejahteraan masyarakat secara langsung manusianya ya, sedangkan dengan tidak adanya proyek IKN saja negara kita ini sudah menuju ke resesi waktu itu sebelum corona ya. Ini sudah ada corona, terus resesi dan membangun IKN itu seakan proyek yang tidak masuk akal. Kalau DPR itu mengatakan untuk membagi rata kesejahteraan bukan hanya di Jawa saja, penduduk Penajam Pasir Utara sendiri itu banyak yang tidak setuju ya. Tidak semua orang itu mendapat kuenya pembuatan IKN ini, hanya beberapa orang saja yang terlibat. Jadi pembuatan proyek IKN itu sangat tidak masuk akal bagi masyarakat kecil seperti saya, karena seumpama seorang bapak itu kekurangan uang tapi dia berinvestasi besar untuk seharusnya anak-anaknya dulu, istrinya dulu ditolong ketika mereka dalam darurat kesusahan. Lantas sebenarnya untuk siapa UU IKN ini dibuat dan adakah urgensinya untuk kepentingan masyarakat atau umat, serta bagaimana Islam memandang hal tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemindahan IKN ini tidak ada urgensinya. Masih ada prioritas lain yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah saat ini. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi akibat pandemi. Pengesahan Undang-Undang IKN semakin mengokohkan bahwa penguasa negeri ini lebih tunduk pada kepentingan oligarki. Bahwa di wilayah ring pertama dan ring kedua IKN, di sana terdapat bisnis tambang yang meninggalkan ratusan lubang yang membutuhkan reklamasi. Kita ketahui bahwa di balik bisnis tersebut terdapat para politisi dan oligarki. Sehingga ketika IKN dipindahkan ke Kalimantan, maka yang menanggung biaya reklamasi tersebut akhirnya kembali kepada negara. Di dalam Islam, ketika khilafah memimpin peradaban, pernah terjadi pemindahan ibu kota negara, yakni ke Damaskus, kemudian ke Baghdad, Kairo, dan terakhir ke Istanbul. Namun demikian, pemindahan ibu kota di dalam Islam akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan mereka, bukan mengedepankan pada kepentingan kelompok tertentu atau oligarki. Karena di dalam Islam, penguasa adalah junah, dia adalah perisai, sekaligus penguasa adalah penanggung jawab atas urusan umat. Allah akan memintai pertanggungjawaban mereka selama kepemimpinannya di dunia, sehingga khalifah di dalam sistem Islam ketika menjalankan pemerintahan akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.